Hal berikutnya yang saya amati adalah orang-orang yang biasanya ready atau rela untuk invest di dalam sebuah program, ikut online course, mungkin ikut kursus, biasanya ikut sebuah program yang di mata orang awam mungkin ini mahal gitu ya. Biasanya orang-orang ini punya karakter ini menurut saya. Jadi yang pertama itu mereka biasanya punya growth mindset. Jadi mereka punya pola pikir yang ingin mengembangkan diri terus-menerus. Ya, sehingga mereka harus berinvest secara materi pun itu tidak apa-apa. Karena mereka tahu mereka akan bisa mengembangkan diri mereka sendiri. Sebenarnya ini juga kayak orang ke gym gitu ya, bayar membership. Itu kan mereka berarti punya pemikiran bahwa oh saya mau menjaga tubuh saya tetap sehat gitu. Makanya mereka rela membayar membership. Ada juga sih orang-orang yang memang tujuannya beda ya, intensinya ingin six pack gitu, pengen show off badannya bagus kayak gitu. Itu beda intensi. Yang kedua adalah orang-orang yang menganggap waktu itu adalah prioritas. Kayak buat saya sekarang waktu itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Ini tidak bisa kita pungkiri gitu ya, waktu kita di dunia juga semakin sedikit. Sebisa mungkin saya mau punya waktu yang efektif gitu. Kalau saya mau belajar suatu hal, lebih baik saya belajar sama seorang mentor, saya menghemat waktu saya dan waktu saya bisa saya gunain untuk hal yang lain. Saya bisa punya waktu lebih banyak untuk keluarga, punya waktu lebih banyak untuk diri sendiri juga, mau lakuin hobi yang lain. Jadi saya sekarang lebih prefer kalau mau belajar hal baru, ya saya cari guru, cari mentor gitu ya, supaya progres saya bisa lebih cepat juga dan waktu saya juga bisa lebih dihemat gitu, bisa nge-save waktu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, biasanya orang-orang ini lebih serius. Kenapa? Karena mereka udah invest sesuatu di dalam program tersebut. Seringkali orang-orang yang join sesuatu hal yang free itu jadi kayak nothing tulus lah. Ya udahlah, nggak usah kasih effort, kan free ya. Tapi kalau misalkan udah invest sesuatu, terutama invest materi, kayak saya juga waktu itu udah bayar nominal tertentu untuk satu program, ya saya harus show up, saya harus datang ke kelas kayak gitu ya. Jadi ada pressure-nya lah dari belakang, ada motivasinya juga dari situ. Jadi itu 3 karakter yang saya perhatikan. Dan hal terakhir sebelum menutup video ini adalah, dan ini juga reflect ke diri saya sendiri, sebenarnya itu tidak pernah soal uang atau nominalnya. Keraguan untuk join program itu sebenarnya seringkali bukan soal nominalnya. Kenapa saya ngomong gitu? Karena kalau diperhatiin, dan saya juga merhatiin diri saya sendiri, kalau beli hal-hal lain ya, kayak misalkan beli, ya tadi balik lagi ke lifestyle, entertainment. Kalau misalkan jajan itu gampang banget dikeluarin, kalau misalkan beli baju gampang banget dikeluarin. Orang bisa nyicil iPhone walaupun gajinya UMR, itu bisa rela kan nyicil iPhone kayak gitu. Jadi balik lagi sebenarnya yang mesti ditanyakan adalah ke diri sendiri, ini apa yang kamu anggap prioritas di hidup kamu gitu, apa yang ingin kamu kembangkan di diri kamu. Jadi balik lagi, ini sebenarnya semuanya adalah pilihan ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kalau emang kamu lebih suka spend di lifestyle, invest di lifestyle, beli barang-barang branded ya, it's up to you gitu kan, your money, your life gitu. Tapi keraguan yang sering saya lihat adalah orang ini tuh tahu bahwa dia ingin sekali belajar satu hal, udah ketemu mentornya yang mana, udah tahu nih orang pasti bisa bantuin saya nih, cuma ragu karena ngelihat nominalnya. Believe me, itu nominalnya kecil banget dibandingkan apa yang udah orang itu jalanin supaya akhirnya dia bisa membantu kamu ya. Jadi itu sih akhirnya yang membuka pandangan saya. Makanya kenapa saya sekarang kalau belajar apapun, belajar hal baru, saya prefer belajar sama mentor. Nih berikutnya next saya juga mau belajar disclaimer, mau belajar bahasa Spanyol, dan saya sudah cari mentor dan saya bakalan daftar juga di satu program. Jadi kalau misalnya prioritasnya waktu, ya mau nominalnya berapa, kamu pasti akan nabung dan save supaya kamu bisa ikut suatu program. Jadi again, buat saya masalahnya itu bukan soal uang sih. Oke, jadi harus ditanyakan balik lagi ke diri kamu, apa sih prioritasnya. Oke, jadi itu aja sedikit insight dari saya. Kalau kamu lagi berada di situasi yang ragu untuk mencari seorang mentor atau mengeluarkan investasi untuk ikut dalam sebuah program mentorship, ya semoga ini bisa menjadi insight buat kamu. Apakah kamu menjadi semakin ragu atau semakin tidak ragu? Again, it's your choice. Jadi thank you for watching, dan terima kasih buat semua mentor saya yang sudah membawa saya ke titik ini. I'll see you in the next video. Bye bye.